Dan kejadian yang ada pada orang-orang kafir Quraisy adalah menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini tidak berlaku untuk umat Islam yang ia menyembah kepada Allah lalu bertawasul membawa orang-orang soleh. Nah, ini sebagian orang Islam menuduh kalau orang bertawasul itu seperti orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara bertawasul, katanya tawasul syirik. Ini juga keyakinan yang salah. Kita bertawasul bukan menyembah. Dan mereka menyamakan kamu itu sama dengan orang-orang pada zaman dulu itu. Waktu zaman kafir Quraisy, waktu orang-orang kafir zaman itu, mereka itu kalau ditanya, "Kenapa kamu menyembah berhala?" Tidak, aku menyembah berhala karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu disamakan orang tawasul membawa orang soleh. Katanya apa? Sama dengan orang nyembah berhala. Ini disamakan. Sangat beda. Kita kaum muslimin bertawasul ini memohon kepada Allah supaya tahu, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu amal soleh? Amal soleh selain Allah. Sebab keyakinan kita, amal kita adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti dirimu ciptaan Allah, Wama ta'malun, dan apa yang kau lakukan juga ciptaan Allah. Amal kita adalah ciptaan Allah. Di saat kita memohon kepada Allah membawa ciptaan Allah, kita tidak menyembah ciptaan Allah. Hadis Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, tidak bisa keluar karena waktu masuk gua tiba-tiba ada batu menggelinding menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Lalu mereka memohon kepada Allah dengan mengandalkan kebaikan yang pernah mereka lakukan, yaitu amal baik. Masing-masing mengadukan kepada Allah, "Ya Allah, aku dulu pernah punya amal baik, pernah berbuat baik kepada ibundaku, maka singkirkan batu itu." Tergeserlah batu. Yang dua juga menyebut kebaikannya. Yang satu adalah, "Aku dulu hampir terjerumus dalam zina, kemudian aku tinggalkan, ya Allah, karenamu maka geserlah batu." Bergeser batu itu. Yang ketiga pun demikian, menyebut kebaikan yang pernah dilakukan oleh Allah, akhirnya batu itu disingkirkan. Maka ini para ulama mengatakan tawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh. Amal soleh, amal soleh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh engkau adalah ciptaan Allah, amal soleh ciptaan Allah. Jadi membawa amal soleh, jadi nyembahnya kepada Allah, mengabdinya, memohonnya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitu juga tawasul dengan orang soleh, memohonnya kepada Allah membawa orang soleh. "Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dan aku membawa dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para wali-wali Allah." Kita bertawasul memohon kepada Allah membawa orang-orang soleh. Nggak ada orang bertawasul, "Ya Allah, kabulkan hajatku, ya Allah, aku mohon kau kabul hajatku ya Allah," dengan Firaun. Nggak ada, Abu Jahal. Nggak ada. Orang soleh karena kesolehannya. Makanya akhir zaman ini bukan akhir zaman, mulai dari abad ke-6 mulai muncul ada orang yang mensyirikkan orang bertawasul. Dan memang ada di antara kita yang salah menerjemahkan tawasul. Tawasul salah dalam mengartikan tawasul. Dan tawasul bukan istighatsah. Tawasul itu adalah memohonnya tetap kepada Allah lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tawasul itu bukan menjadikan orang itu perantara, bukan. Tawasul bukan menjadikan manusia perantara menuju kepada Allah, tidak. Sebab yang dibahas ini adalah tawassul bid-du'a. Du'a bit-tawassul. Jadi tolong ini para asatid, ada tawassul ada dua, tawassul bid-du'a dan du'a bit-tawassul. Kalau tawassul bid-du'a sangat jelas, tawassul bid-du'a, saya minta kepada Anda untuk mendoakan kami. Padahal saya bisa doa sendiri. Dan Nabi mengajari, waktu Sayyidina Umar mau haji, Sayyidina Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar, "Ya ukhayya asyrikni fi du'aik." Wahai Umar, jangan lupa doain aku. Nabi bisa berdoa sendiri, tapi Nabi minta kepada Sayyidina Umar untuk didoakan. Nah, ini adalah tawassul bid du'a. Kita minta kepada Allah tapi nggak langsung, tapi minta orang lain agar mendoakan kita. Ini juga boleh. Sangat boleh. Bahkan tanda ketawaduan, karena husnudzon, ini orang baik, ini orang solehah, ini orang soleh, lalu doakan saya. Tidak ada yang membantah, doa sendiri, doa Allah dekat dengan kamu kok. Nggak ada orang ngomong gitu, hanya orang sakit saja yang ngomong. Jadi kalau kita ada orang minta doa, wajar, biasa, minta doa, doakan saya, wajar. Padahal kita bisa minta doa sendiri. Ini adalah tawassul bid du'a.
Ada lagi doa bitawassul, memohon kepada Allah. Tapi di situ ada tawassulnya, membawa orang-orang dicintai Allah. Ini loh yang kita bahas. Jadi memohonnya tetap kepada Allah. Memohonnya tetap kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu Nabi Muhammad? Seperti hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dalam bab salat istisqa, Sayyidina Umar bin Khattab bertawassul, Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabiyyika, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu, fatasqina, kemudian kau beri kami siraman hujan. Tawassul, memohonnya kepada Allah, membawa Nabi Muhammad. Dan selain Nabi Muhammad juga boleh lanjutan hadisnya, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabika, dan sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah, memohon kepadamu, dan aku bawa paman nabimu selain Nabi Muhammad. Berarti boleh bertawassul kepada selain Nabi Muhammad SAW. Cuman permasalahannya sebagian ahli tawassul itu kalau ditanya tawassul itu apa, itu ngomongnya salah. Ya gini loh perumpamaannya. Ini loh perumpamaannya salah. Lalu kita kalau ketemu Pak Presiden kan susah lewat anaknya atau istrinya. Ini kan malah menjadikan ini salah. Tawassul bukan begitu. Itu kan tawassulnya manusia dengan manusia, bukan itu. Definisi tawassul itu ada. Tawassul adalah memohonnya kepada Allah tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal soleh atau orang soleh. Jadi jangan sampai seperti sebagian ahli tawassul yang menersbahkan tawassul dengan akal-akalannya sendiri, tidak belajar, lalu begitu ditanya tawassul gimana sih? Loh, tawassul itu kan ya gini ini, kalau anggap saja mau ketemu Pak Presiden atau Pak Bupati itu susah ya lewat orang dekatnya deh. Loh, itu tidak begitu. Dengan Allah tidak begitu. Kita bisa langsung kepada Allah dalam berdoa tadi. Tapi makna tawassul biddu'a ini bukan begitu. Aku menghadapnya kepada Allah, tapi aku membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan, amal baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari tadi. Ini ada sebagian kesalahan dari sebagian asatid kita, itu menerjemahkan tawassul itu tidak dengan ilmunya para ulama, dengan akal-akalnya sendiri, yaitu akhirnya menjadi senjata makan tuan, seolah-olah tawassul ini adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jawab, kamu minta sendiri aja bisa, kenapa harus melalui orang, apalagi orangnya sudah mati. Nah, ini menjadi masalah. Mati dan hidupnya seseorang tetap kemuliaannya tidak akan pernah hilang. Makanya kita, ya Allah, berikan kepadaku ya Allah hajat kami, ya Allah kabulkan hajat kami, ya Allah, berkat kemuliaan si fulan, berkat pangkatnya Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini kita bahas secara khusus dalam bab tawassul, bukan di sini babnya. Kami hanya ingin menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, mengabdi kepada Allah saja. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin fil wujud. Di semesta ini tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah adalah salah. Yang nyembah matahari salah, yang menyembah bintang gemintang salah, yang menyembah pohon salah, yang nyembah Nyi Roro Kidul salah, yang nyembah macam-macam salah. Nggak ada dewa-dewi adalah dusta, itu palsu, itu bualan, khayalan dewa-dewi itu. Nggak ada dewa-dewi, nggak ada dewa, nggak ada. Yang ada hanya Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.